Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat ya, bahagia juga berkelimpahan. Uang mengalir deras dari berbagai arah secara terus-menerus, Masya Allah. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada yang lagi nunggu buah hati, semoga segera Allah berikan anak-anak yang soleh-soleha, yang cerdas, yang menjadi penyejuk ya. Dan buat yang lagi galau nunggu jodoh, ada Unyo Ris gimana nih? Udah ada hilalnya belum? Sabar ya, nggak apa-apa sedikit lambat, yang penting dapat pasangan yang tepat. Lalu ada teman baru nih, Ina Husinah dari Ciksel, Cikarang Selatan ya. Salam kenal ya, gimana? Cikarang Selatan kemarin ada hujan nggak? Kabarnya nih di Jakarta, khususnya daerah Manggarai, kemarin tuh ada hujan badai. Mudah-mudahan kita semua dimanapun kita tinggal, dimanapun kita mungkin yang lagi merantau atau yang tinggal di kampung sendiri, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah teman-teman, hari ini ada berapa banyak hal yang udah kita syukurin? Ada 2, 3, 5, 10, Masya Allah. Semakin banyak hal-hal yang bisa kita tulis untuk kita syukurin, berarti semakin canggih ya kita untuk bisa bersyukur. Karena kadang-kadang kalau kita disuruh nulis apa aja sih yang bisa kita syukurin, macet. Bingung apa ya kira-kira ya, semuanya kayak B aja deh. Padahal apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan itu semuanya perlu disyukurin. Ada banyak hal banget, dan seandainya nikmat yang Allah berikan itu harus kita uangkan, tentu aja kita nggak akan pernah sanggup untuk membayarnya. Coba Bun kasih ide, kira-kira apa aja emang hal kecil yang perlu kita syukurin? Listrik yang selalu menyala. Kelihatannya sepele, mungkin kita mikirnya ya iyalah harus nyala, orang saya bayar tiap bulan gitu kan. Lah iyalah harus nyala, orang saya selalu isi token gitu kan. Padahal ketika kita dikasih mati listrik sebentar deh sama PLN gitu ya, barang sejam 2 jam udah pusing, mau nyuci piring air nggak nyala, mau nyetrika baju setrikaan nggak bisa nyala, nggak bisa nonton TV, kulkas mati, semua yang ada di freezer cair. Banyak kan masalah yang ditimbulkan cuma karena listrik mati. Tapi pernah nggak kita bersyukur sehari-harinya gitu? Alhamdulillah ya Allah, listriknya nyala. Apalagi Bun, air bersih. Coba bayangin kalau air di rumah kita itu kotor. Kadang-kadang kan suka ada yang kayak airnya banyak tapi kotor, kayak ada besinya gitu ya. Jadi kalau pagi kita nampung, siang itu di atasnya tuh udah kayak merah-merah sambil berminyak begitu. Itu pasti kan udah bikin pusing ya, bikin baju jadi rusak, terus kita mau cuci-cuci segala macam jadi ngeri gitu ya, worry gitu ya. Apalagi buat nyuci-nyuci kayak sayuran segala macam, harus pakai air galon misalnya. Meskipun isi ulang, tapi kan tetap aja berasa boros kan. Kenapa ya kita kayaknya agak susah gitu kalau buat bersyukur. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan nikmat, kita bilang alhamdulillah, mungkin cuma nyampe di mulut aja. Hatinya, perasaannya itu belum tentu kena. Apa ada ya penghalang rasa syukur? Hal-hal yang mungkin aja kita sering lakukan tanpa kita sadar, sampai pada akhirnya kita jadi susah untuk bersyukur. Kita cek poin-poin berikut ya. Kalau memang ada yang masih kita lakukan, mungkin sebaiknya kita perbaiki sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah hobi bandingin hidup sendiri sama orang lain. Si itu mah kerjanya gajinya 2 digit, saya mah apa tuh? Duh, si anu mah anak orang kaya, pengen apa aja tinggal beli. Sementara saya, ya terang aja dia mah glowing, orang hidupnya enak, kerjanya nyalon aja. Sementara saya, ya Allah, nggak kelar-kelar. Semua nikmat orang kelihatannya gede banget gitu ya. Sementara nikmat yang kita terima dari Allah setiap detik kayaknya nggak ada harganya. Cek poin yang kedua, merasa segala pencapaian adalah karena ikhtiar sendiri. Saya dapat beasiswa karena emang saya pinter. Saya dapat jabatan itu karena emang saya layak, saya punya skill. Saya punya rumah besar, mobil mewah, karena emang saya giat bekerja. Untungnya saya gesit, sigap, jadinya nggak jadi ketiban tangga deh. Semua yang berlaku, semua yang terjadi sama hidupnya dia, berasa kalau itu semua karena dia sendiri. Bukan karena pertolongan Allah, bukan karena kebaikan dari Allah.
Wah, kalau yang kayak gini susah juga ya. Gimana sih caranya kita bisa ngakuin bahwa semua itu pemberian dari Allah? Gimana caranya kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih, sementara kita itu ngerasa bahwa apapun yang kita dapatkan itu semua karena kita. Kalau kata orang Sunda mah gede hulu, besar kepala, ngerasa paling keren, ngerasa paling hebat, ngerasa apa-apa itu ya karena dia. Poin berikutnya adalah tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Nah, kita tuh gampang bersyukur kalau kita udah ngerasa puas dengan apa yang kita punya. Ya gimana ya, kita itu kan pasti berterima kasih ya. Misalnya kita sama manusia deh, kita sama teman, kita akan berterima kasih kalau kita nerima sesuatu yang menurut kita itu berharga gitu. Berharga nggak mesti mahal ya, kayak misalnya air putih aja. Itu akan berasa berharga banget kalau kita lagi kehausan dan di situ nggak ada warung yang jual air minum gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang ngasih meskipun cuma itu aqua gelas gitu ya. Kayaknya berharga banget, tapi ketika kita ngerasa bahwa air itu murah gitu, nggak berharga ketika dikasih, kita biasa aja. Boro-boro bersyukur bilang makasih aja kayaknya segan banget. Cek poin berikutnya. Nggak pernah puas dengan apa yang udah dimiliki. Udah punya rumah yang nyaman, pengen punya rumah yang kelihatannya besar. Udah punya mobil 1, pengennya 2. Udah 2, pengen 3, dan seterusnya. Udah punya ini, pengen itu. Kalau bisa punya gunung emas. Kalau hati kita selalu haus gitu ya, kita nggak akan mudah gitu loh untuk bersyukur. Hal yang kecil deh, misalnya kita mau makan, udah ada nasi, udah ada misalnya telur dadar, ikan asin, tempe goreng, lalapan, sambal, lengkap kan ya, tinggal makan, dinikmatin, disyukurin gitu. Tapi kok kelihatannya nggak enak banget gitu makannya. Usut punya usut, pas ditanya kenapa kok kayaknya makannya nggak semangat sih, padahal itu udah lengkap banget, udah enak banget. Iya, sayang ya nggak ada kerupuk. Ayo kita maju ke poin berikutnya, yaitu terlalu fokus sama diri sendiri. Apa tuh? Saya mah cuma punya sendal ini, harganya cuma 100.000. Pernah lihat nggak orang kemana-mana tanpa alas kaki? Kenapa? Karena nggak ada uang untuk beli sendal, walaupun cuma sendal jepit. Bosan banget sih tiap hari makan ketemunya cuma tahu tempe, daging kayak sekali-kali. Pernah lihat nggak orang makan makanan sisa orang lain? Pusing banget, capek sama kerjaan, nggak ada habisnya. Udah bosnya rese, gajinya nggak gede. Pernah lihat nggak orang kecapean nyari kerjaan tapi belum dapat? Sekali-kali jangan terlalu fokus sama kesusahan diri sendiri. Lihat di luar sana masih banyak yang lebih berat hidupnya. Kalau kata orang tua zaman dulu mah, kalau jalan tuh jangan lihat ke atas terus, Neng. Lihat sekali-kali ke bawah ya, takut kesandung. Ya tuh jalan gitu ya, kakinya maju tapi matanya ke atas. Ya kalau nggak kesandung ya nabrak pohon. Itu tuh sebenarnya bukan cuma sekitar kalimat gitu ya ngingetin kita jalan, tapi ada artinya. Artinya tuh kita kalau apa-apa jangan lihatnya ke atas terus, lihat ke bawah. Kalau kita ngerasa lagi susah, lihat di luar sana banyak orang yang ternyata lebih susah dari kita. Kalau kita lagi ngerasa keadaannya tuh kayaknya sedih gitu, lihat di luar sana orang banyak yang lebih sedih juga dari kita. Sedih karena ditinggal pacar, aduh jangan dong. Di luar sana lihat ada orang yang sedih ditinggal anaknya, ada orang yang sedih ditinggal orang tuanya, adik atau kakaknya, itu lebih sedih loh. Atau mungkin kita ngerasa saya mah nggak punya apa-apa, tiap hari makannya kayak gini aja, cuma sayur bening, tahu kalau nggak tempe. Sayur bening ya terus tiap hari kayak gitu. Pengen ke sekali-kali makannya sama daging atau ayam atau apa kayak gitu, sekali-kali makan di luar gitu ya. Padahal di luar sana banyak orang yang mungkin sekarang makan sambil mikir nanti ketemu makanan di mana ya, ada nggak ya makanan yang bisa saya makan. Poin selanjutnya adalah ekspektasi yang ketinggian. Saya maunya punya pasangan tuh yang ganteng bun, yang kaya, yang romantis, yang pendiam. Diam-diam kalau diajak ngomong gak nyambung. Saya maunya punya istri tuh yang putih, yang cantik, yang bisa masak nasi, yang bisa memberi kehangatan. Yang datang magicom. Dagang misalnya ya. Biasa omsetnya 500.000 per hari. Tiba-tiba sebelum dagang bilang, saya pengennya hari ini omsetnya 5 miliar. Padahal walaupun semua dagangannya ada yang borong pun, ditambah dibeli dengan tempat dagangnya sekalipun, itu kalau ditotal nggak akan nyampe 5M.
Meskipun betul Allah bisa mendatangkan rezeki dengan cara apapun yang nggak masuk akal menurut kita ya, tapi kita di sini coba untuk realistis. Karena punya goals yang tinggi itu bagus-bagus aja sih, tapi yang masuk akal ya, jangan ketinggian. Supaya apa? Supaya nanti kalau nggak tercapai, kita tetap bisa bersyukur dengan apa yang udah kita punya, dengan apa yang udah bisa kita capai saat itu. Berikutnya adalah kurang sabar. Misalnya nih, kita lagi bangun usaha, karena baru bangun pertama, mungkin nggak langsung rame ya, masih sepi aja gitu. Hari pertama nggak ada yang beli, hari kedua cuma 10 porsi, hari kedua naik 12, 15 gitu. Terus kita nggak sabar, kita pengennya tuh produk kita langsung viral gitu. Akhirnya pembeli yang 10 orang, yang 20 orang itu nggak kita hargai, nggak kita syukuri. Karena kurang sabar, kita pengennya langsung meledak gitu dagangannya. Wah, ternyata banyak juga ya hal-hal yang bisa bikin kita terhalang dari rasa syukur. Kalau menurut teman-teman mana nih yang mungkin kayaknya saya lumayan sering yang ini nih. Wah, kayaknya saya fokus di poin yang ini nih gitu ya. Kalau saya pribadi kayaknya yang poin membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Aduh, ini tuh berat banget ya. Karena kadang-kadang kita suka nggak sadar gitu ya. Niat awalnya cuma pengen kayak yang itu saya jadiin motivasi saya deh supaya saya bisa kayak dia gitu kan. Wah, dia keren banget. Saya harus bisa nih kayak dia nih gitu. Akhirnya lama-lama ngebandingin, oh dia udah nyampe sana. Oh, saya baru nyampe sini. Oh, dia udah pergi ke sana, sementara saya masih di sini, kayak gitu-gitu. Akhirnya nggak sadar gitu kan, tahu-tahu kebablasan yang akhirnya malah ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Akhirnya jadi nggak bersyukur deh dengan apa yang udah bisa saya lakukan, nggak bersyukur deh dengan apa yang udah bisa saya kerjakan gitu. Masya Allah ya, ada tambahan ilmu baru yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan sama Allah ya untuk memperbaiki diri. Karena sebenarnya kita tuh nggak lagi bersaing sama orang lain ya, tapi kita lagi bersaing sama diri sendiri di masa lalu. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari hari kemarin, supaya kita jadi orang yang beruntung. Videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Hatur nuhun semuanya. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.